atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Huram Neno dari kelas C, Prodi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana. Ya, terima kasih. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya mengenai cara model kemungkinan terjadinya korupsi dana pada anggaran penyelesaian virus corona. Seperti yang telah kita ketahui bahwa kita sedang dilanda dengan salah satu fenomena sosial yang sangat berbahaya, yaitu virus corona, yang dimana virus ini awal munculnya dari sebuah negara, salah satu negara yaitu China, di kota Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok, di mana virus corona ini salah satu penyakit penyebaran yang sangat berbahaya, yang sudah makan banyak korban dan sudah menyebar di seluruh dunia, bahkan semua negara, dan salah satunya adalah negara kita, Indonesia. Virus corona merupakan salah satu virus yang berbahaya dan juga merupakan salah satu bentuk virus yang menyebar dan bisa menular pada siapa saja, baik menular pada bayi, anak-anak, orang dewasa, maupun ibu hamil, dan lain sebagainya. Virus ini disebut COVID-19. Virus corona bisa menyebabkan gangguan pada sistem pernapasan. Banyak kasus virus ini hanya menyebabkan seperti flu, namun ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat sampai kematian di seluruh dunia, dan salah satunya adalah negara kita, Indonesia, yang pada akhir-akhir ini sudah diserang dengan virus corona ini, dan bahkan sudah terdapat beberapa orang menderita penyakit virus corona, di mana penyebaran virus corona bisa melalui benda seperti uang dan juga lingkungan yang tidak sehat, atau juga bisa menyebar lewat cara berjabat tangan dengan sesama atau siapa saja. Virus corona atau penyakit menular ini, dia akan langsung menempel pada tubuh kita dan akan berdampak pada hal-hal yang tidak dapat kita inginkan, sehingga setiap masyarakat atau individu, masyarakat sudah mengeluarkan aturan, di mana aturan tersebut pemerintah melarang agar setiap individu tidak boleh melakukan aktivitas di luar rumah, sehingga hal ini upaya yang dilakukan pemerintah. Masyarakat harus mematuhi semua, karena masalah virus corona ini merupakan masalah yang
tidak dianggap sepele, tapi virus yang sangat sangat berbahaya dan dapat mematikan. Cara model dan kemungkinan terjadinya korupsi pada anggaran penyelesaian virus corona. Seperti yang telah terjadi di akhir-akhir ini, dunia dihebohkan dengan adanya suatu masalah sosial atau fenomena sosial dalam negara kesehatan, yaitu dengan adanya virus corona. Virus ini pertama kali terdeteksi, yaitu terjadi di kota Wuhan, di seluruh pasar penjualan hewan. Corona merupakan kumpulan virus yang bisa mengakibatkan flu, menginfeksi sistem pernapasan pada banyak kasus. Virus ini hanya menyebabkan infeksi pernapasan seperti pernapasan ringan pernapasan ringan seperti flu. Namun virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat. Sehingga di dalam kehidupan lingkungan sosial, masyarakat perlu adanya yang namanya jaga kebersihan, misalnya cuci tangan pakai sabun, atau mengatur pola makan, dan setiap makanan yang dikelola juga harus dijaga kebersihannya agar bisa terhindar dari virus corona ini. Atau bisa juga pada saat batuk itu harus menggunakan tisu atau sapu tangan agar penyakit atau flu tidak menyebar pada orang lain, karena penyebaran virus corona ini sangat mudah untuk terdeteksi pada orang lain atau orang-orang terdekat kita, sehingga dari pemerintah menyatakan bahwa jagalah kebersihan agar dari kehidupan sosial kita bisa hidup dalam hal yang damai atau kesehatan yang baik, karena penyakit atau virus corona ini sangat berbahaya bagi kehidupan. Virus ini untuk sekarang kita harus waspada, karena untuk penanganan untuk obat dari pihak kesehatan belum ditemukan, atau sampai saat ini dari pihak kesehatan belum menemukan cara atau obat-obat untuk mengatasi penyebaran virus corona ini. Virus corona ini jenis baru, mulai terjadi perhatian masyarakat. Upaya dari pemerintah Indonesia yaitu memberi perhatian khusus mengenai virus ini. Upaya tersebut dihimbau masyarakat agar menjaga kesehatan, dan pemerintah menyiapkan dari pihak pemerintah sudah menyiapkan dana alokasi sebesar 405,1 triliunan untuk menangani masalah virus corona ini. Alokasi dana ini sudah diatur dalam peraturan pemerintah, undang-undang pemerintah
mengenai undang-undang tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan. Dan dari dana yang sudah dialokasikan pemerintah, dana ini dibagi untuk kesehatan, perlindungan sosial, program pemulihan ekonomi insentif, perpajakan, dan dana yang sudah dibagikan ini harus diawasi oleh KPK agar tidak disalahgunakan oleh sebagian orang yang akan mengambil kesempatan dalam pembagian dana sebesar ini, yang dengan seperti mementingkan kepentingan negara untuk kepentingan pribadinya, sehingga tindak pidana korupsi di Indonesia hingga saat ini masih menjadi salah satu penyebab terpuruknya sistem perekonomian bangsa. Hal ini disebabkan karena korupsi di Indonesia terjadi secara sistematik dan meluas, sehingga bukan saja merugikan kondisi keuangan negara, tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat luas. Untuk itu, pemberantasan tindak pidana korupsi tersebut harus dilakukan dengan cara luar biasa dengan menggunakan cara-cara khusus. Di sini misalnya korupsi, seperti yang kita ketahui bahwa korupsi itu merupakan salah satu bentuk dari atau tindakan dari seseorang yang menggunakan hak atau milik umum dengan menganggap hal tersebut sebagai miliknya sendiri, sementara ia tidak mengetahui bahwa hal tersebut sudah dapat merugikan dirinya sendiri, sehingga korupsi itu perbuatan yang melanggar norma-norma atau aturan yang menggunakan hak milik bersama untuk kepentingan pribadi. Dan di sini mungkin karena faktor-faktor korupsi itu terjadi karena adanya faktor internal dan faktor eksternal, atau faktor yang dari dalam atau bisa juga faktor yang dari luar. Dan misalnya faktor internal yaitu faktor dari dalam diri, misalnya kebutuhan dalam rumah tangga yang semakin dilanda atau semakin sangat paling membutuhkan, sehingga ia memang mengambil hak umum dengan untuk kepentingan pribadi, sehingga dari hal tersebut ia sudah melanggar nilai norma yang berlaku dalam lingkungan atau pemerintah, atau dapat melanggar semua aturan yang sudah dipaparkan oleh pemerintah. Dan atau faktor eksternalnya bisa saja terjadi dari luar atau karena kebutuhan yang harus dipenuhi oleh setiap individu yang sangat membutuhkan, sehingga ia dapat
korupsi dana-dana yang sudah disiapkan oleh pemerintah untuk penanganan orang-orang yang sudah terdeteksi virus corona dan ia mengambilnya untuk kebutuhan pribadinya, sehingga akan berdampak pada hal-hal yang tidak diinginkan bersama. Dampak korupsi seperti yang kita ketahui bahwa tindakan korupsi menghambat jalannya perekonomian suatu negara, atau menghambat dalam hal virus corona, menggambarkan proses penyelesaian virus corona atau menghambat kegiatan pemerintah dalam menghentikan virus corona. Karena dengan dana-dana yang sudah dikorupsi atau dana-dana yang sudah tidak dapat ditangani oleh pemerintah, sehingga pada saat untuk mengatasi orang-orang yang sudah tergolong dalam virus corona sulit, karena dengan adanya orang-orang yang sudah mengambil hak umum untuk kepentingan pribadi, dan juga mempengaruhi bagi masyarakat luas, ialah masyarakat yang miskin tidak akan mempunyai biaya akan semakin menderita dalam hal ini, misalnya kekurangan sumber daya pokok seperti makanan, dana untuk obat-obatan, makanan dengan larangan di luar, yaitu otomatis masyarakat akan tidak bisa kemana-mana, karena sesuai dengan aturan yang sudah dikeluarkan pemerintah bahwa masyarakat atau individu tidak boleh melakukan aktivitas di luar rumah. Sementara masyarakat yang diderita dengan sumber daya yang tidak mencukupi, sehingga dari pihak pemerintah harus perlu untuk menginterview hal-hal tersebut agar masyarakat yang hidupnya tidak berkecukupan dari pihak pemerintah bisa memenuhinya, hingga kepercayaan masyarakat tersebut terdapat pemerintah ini masih belum belum mengetahui obat-obat yang untuk mengatasi masalah virus corona ini, sehingga dalam hal ini pemerintah harus berperan aktif dalam kasus virus corona ini. Dan upaya atau cara pencegahan virus corona ini sampai saat ini belum bisa dikatakan 100% pemerintah bisa mengatasi masalah virus corona ini. Dan oleh sebab itu cara untuk mencegah yang baik adalah dengan menghindari faktor-faktor yang menyebabkan kita terinfeksi virus corona ini, misalnya menghindari diri dari tempat-tempat yang ramai, karena virus ini dia akan terdeteksi pada tubuh kita dengan cara yang cepat, dengan misalnya pada saat kita berkumpul
sama-sama dengan sesama atau masyarakat. Itu salah satu dampak yang sangat berbahaya bagi kita, sehingga kita perlu untuk menghindari hal-hal tersebut. Atau bisa saja kita menggunakan masker saat beraktivitas di tempat umum. Ini salah satu hal yang harus kita perlu perhatikan. Atau bisa juga mencuci tangan dengan menggunakan sabun. Hal ini bisa saja terjadi atau terdeteksi karena virus ini seperti yang sudah dijelaskan oleh pihak kesehatan bahwa virus ini akan menyebar pada siapa saja, sehingga dari pihak-pihak individu atau masyarakat harus menyadari bahwa hal atau virus ini bukan saja pemerintah mengeluarkan aturan seperti yang dilarang untuk keluar rumah, karena dari pihak pemerintah sudah mengetahui kalau hal-hal ini sangat berbahaya dan sangat mematikan. Atau juga dalam lingkungan, jagalah kebersihan agar lingkungan sehat, misalnya membuang sampah pada tempatnya atau hindari kontak dengan hewan, terutama hewan liar. Bisa bila terjadi kontak dengan hewan, cuci tangan setelah itu, karena hal ini sangat berbahaya bagi kita, sehingga kita perlu untuk mewaspadai hal-hal ini. Mungkin inilah hasil presentasi saya. Sekian dan terima kasih.